teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, khususnya komponen biotik yang ada di dalam ekosistem. Sebelum mulai, coba lihat lingkungan di sekitar kalian. Ada pohon, rumput, burung, kucing, semut, dan tentu saja manusia. Nah, tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup itu saling berhubungan? Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup itu disebut dengan ekosistem. Yuk kita pelajari bersama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Kata timbal balik berarti saling memengaruhi dan saling membutuhkan. Contohnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari dan air, dan tanah untuk tumbuh. Hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Manusia juga membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendirian tanpa bantuan makhluk hidup lain ataupun lingkungan sekitarnya. Ekosistem dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti hutan, sawah, sungai, danau, laut, bahkan di halaman rumah kita loh. Lalu, apa itu komponen biotik? Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Contoh komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ada jamur serta bakteri. Semua komponen biotik memiliki perannya masing-masing agar ekosistem tetap seimbang. Peran yang pertama yaitu produsen. Kelompok pertama dalam komponen biotik adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh produsen adalah tanaman hijau seperti padi, rumput, pohon mangga, pohon kelapa, sayuran, dan tumbuhan membuat makanan melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memanfaatkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Karena dapat menghasilkan makanan sendiri, tumbuhan menjadi sumber makanan utama bagi banyak makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, tumbuhan disebut sebagai produsen. Yang kedua itu adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus memperoleh makanan dari makhluk lain. Konsumen dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Contohnya adalah sapi, kambing, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat kedua adalah hewan yang memakan konsumen tingkat pertama. Contohnya, katak, burung pemakan serangga, dan konsumen ketiga adalah hewan yang memakan konsumen tingkat dua. Contohnya adalah ular, elang, dan manusia termasuk konsumen, karena manusia memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan. Kelompok ketiga adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya, jamur dan bakteri. Misalnya, ketika daun jatuh ke tanah dan membusuk, jamur dan bakteri akan menguraikannya menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Zat tersebut kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan untuk tumbuh. Karena itulah pengurai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan. Mari kita lihat contoh ekosistem yang ada di sawah. Di sawah terdapat padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat pertama, katak sebagai konsumen tingkat kedua, ular sebagai konsumen tingkat ketiga, jamur dan bakteri sebagai pengurai. Semua makhluk hidup tersebut saling berhubungan. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Ketika makhluk hidup mati, pengurai akan menguraikannya. Hubungan makan dan dimakan tersebut disebut dengan rantai makanan. Teman-teman, setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem. Jika salah satu komponen berkurang atau hilang, keseimbangan ekosistem dapat terganggu.
Misalnya, jika banyak pohon ditebang, hewan akan kehilangan tempat tinggal, akan kehilangan sumber makanan. Akibatnya, jumlah hewan bisa berkurang dan keseimbangan alam akan terganggu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah belajar tentang komponen biotik dalam ekosistem. Kita mengetahui bahwa komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Ketiga kelompok tersebut saling berhubungan agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Mari kita menjaga ekosistem agar ekosistem lingkungan kita tetap seimbang dan semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pada hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.